Shalom, salam kemenangan. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang dia mau rubah dari ordinary jadi godlike. Saudara, ada banyak orang yang suka sekali menjadi biasa. Saudara, mereka tidak mau disebut aneh. Mereka bahkan takut dijauhin orang karena mereka mulai menjadi ilahi. Tapi saya berkata, beranikan tinggalkan keadaanmu yang biasa dan jadilah ilahi. Keluarlah dari semua yang ordinary dan mulailah menjadi godlike. Saudara, hari itu Simpson, saudara, seseorang yang sangat diurapi. Simpson seseorang, saudara, yang sangat godlike, sangat ilahi. Tapi dia menjadi bosan, saudara. Dia menjadi bosan, sepertinya dia tidak berteman. Sepertinya, saudara, dia menjadi sendirian. 20 tahun, saudara, dia memerintah. Dan kemudian dia mulai menurunkan standarnya. Dia bermain-main, saudara. Dia mulai datang ke Delila. Dan akhirnya sesuatu yang mengerikan. Saudara, matanya dicungkil. Saudara, dia menjadi seorang, saudara, budak daripada orang Filistin. Dia dari godlike menjadi ordinary. Tapi hari ini saya mau berkata kepada banyak orang, jangan, saudara, itu terjadi dalam hidup kita. Sebaliknya, marilah jadi ordinary, saudara, menjadi godlike. Atau dari biasa menjadi ilahi. Bagaimana caranya? Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 2. Bumi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan menutupi permukaan samudera dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, ada 3 hal yang terdapat di situ. Yang pertama adalah tidak berbentuk. Saudara, artinya kesia-siaan. Saudara, ada banyak dalam hidup kita itu melakukan masih kesia-siaan. Kita nonton, saudara, sangat banyak. Main game sangat banyak. Saudara, kita ngobrol, dan kita ngobrol bukan yang ilahi, tapi membicarakan, saudara, lawan jenis, menertawai orang. Saudara, dan kita memilih hal-hal yang konyol untuk menyenangkan diri kita. Dan itu adalah kesia-siaan. Saudara, waktu kita marah, bahkan pada waktu kita iri, pada waktu saudara kita bersungut-sungut, itu adalah kesia-siaan. Saudara, kalau hari ini saudara berkata, aku mau menjadi ilahi, aku tidak mau lagi ordinary, bukankah itu yang dilakukan semua orang? Semua orang bersungut-sungut, semua orang mengeluh. Semua orang, saudara, bermain-main dan bicara hal yang konyol yang tidak berguna. Semua orang berkomentar yang nothing, saudara. Dan saya berkata, tinggalkan itu. Kalau kita mau berubah dari yang biasa menjadi ilahi. Sekali lagi, hidup kita ditanya Tuhan, maukah engkau meninggalkan semua yang biasa? Dan maukah engkau berubah menjadi ilahi? Maukah engkau meninggalkan yang ordinary dan menjadi, saudara, godlike? Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, kita lihat dikatakan adalah bumi kosong, saudara. Dan kosong artinya hampa. Saudara, ada banyak orang di dalam hatinya ada sebuah kekosongan. Saudara, dia tidak pernah berani memasukkan Tuhan sangat dalam. Dia juga tidak berani memasukkan manusia, saudara, ke dalam hatinya. Dia tidak pernah berani menyintai bakat, saudara. Dan dia benar-benar push on sampai semua bakat itu menjadi kenyataan. Dia bahkan tidak pernah berani, saudara, mengimani sesuatu. Dia tidak pernah berani, saudara, meletakkan hidup untuk sesuatu. Karena dia, saudara, memilih untuk tetap kosong. Hatinya tetap kosong. Dan menurut dia itu adalah aman. Tidak melakukan, saudara, tidak perlu berjuang, tidak perlu mengingini dengan sangat, tidak perlu tersakiti. Tapi saya mau berkata, beranilah menjadi ilahi. Pada waktu engkau ilahi, kau akan berani bertekad untuk, saudara, mengejar destinimu. Beranikan untuk ilahi, saudara. Maka engkau berani, saudara, untuk menggali talentamu dan mengembangkan segenap hati. Berani untuk menanggung sebuah beban dan membayar harganya. Maka engkau beranjak dari ordinary menjadi godlike, atau dari biasa menjadi ilahi. Saudara, kita lihat yang ketiga, saudara. Dikatakan bumi gelap. Saudara, artinya adalah penuh kesengsaraan. Saudara, kesakitan, kesengsaraan itu bukan keadaan, tetapi itu adalah pilihan sikap hati. Saudara, saya punya seseorang yang memiliki 7 anak, saudara. Saudara, dan dia sangat-sangat, saudara, minim penghasilannya.
Tetapi dia tidak pernah berkata bahwa mereka menderita. Dia berkata kepada anak-anaknya, ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita kreatif. Ini adalah cara Tuhan untuk mendidik kita bekerja. Ini cara Tuhan untuk kita menghargai yang sedikit ini. Ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi tough, kuat, pemenang, penerobos. Saudara dan 7 anaknya, semuanya saudara, selesai S1. 7 anaknya, semua bekerja dari umur 5 tahun. Dan ke-7 anaknya, saudara, semuanya, saudara, mereka punya penghasilan tambahan di luar dari pekerjaannya. Saudara bayangkan dari anaknya umur 5 tahun, dia sudah arahkan. Apakah anaknya mau berjualan pisang goreng dan mamanya yang masak? Ataukah anaknya akan berjualan, saudara, permen, buku tulis, saudara, bahkan hal-hal yang lebih simpel dari itu. Misalnya saudara, pensil. Setiap anaknya, saudara, dari sejak 5 tahun. Saudara, dia tidak pernah berkata itu kesengsaraan. Itu adalah kekuatan. Dan ke-7 anaknya, saudara, berhasil. Sekali lagi dia memilih, saudara, menolak kesengsaraan, mengambil, saudara, kekuatan. Tapi saya melihat yang lain. Saudara, ada yang cuma punya anak 2 dengan gaji yang berkelimpahan. Saudara, dan anaknya berkata, mama saya nggak pernah ada di rumah, papa saya sibuk. Dia punya banyak alasan dan dia merasa orang yang paling sengsara. Dia berkata, saya bodoh, saya sering kesepian. Kesengsaraan adalah pilihan. Engkau memilih menjadi kuat atau engkau memilih, saudara, mengasihani diri sendiri. Sekali lagi, jadikan dirimu godlike. Jadikan dirimu, saudara, manusia ilahi. Buang semua kesengsaraan. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Dan dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menjadikan bumi menjadi indah. Menjadikan bumi menjadi baru. Menjadikan bumi menjadi sangat baik. Saudara, kenapa? Pada waktu kita membiarkan roh Allah melayang-layang. Saudara, roh Allah melayang-layang punya 3 arti. Yang pertama adalah mengerami. Saudara, seringkali kita tidak mau dierami Tuhan seperti telur di bawah, saudara, daripada induknya. Saudara, pada waktu kita berkata, Tuhan, aku tunduk, aku taat, aku melakukan yang Engkau mau. Aku mau tinggal diam dalam hadirat-Mu. Itulah kita sedang dierami. Saudara, dierami, saudara, membuat kita berubah menjadi ilahi. Tetapi yang kedua, arti yang kedua adalah Tuhan mengepakkan sayapnya. Dan kita digendongnya, saudara. Itulah arti melayang-layang dalam bahasa aslinya. Saudara, artinya Rahab, bahasa aslinya. Dan itu mempunyai arti yang kedua, mengepakkan sayap. Maukah saudara terbang bersama Tuhan? Maukah saudara pada waktu Tuhan berkata, lakukan ini, sesuatu yang gak masuk akal. Dan itulah saudara terbang. Saudara, seseorang barusan ini, saudara, diminta Tuhan untuk khotbah di pasar. Saudara, dan dia takut, dia minta saya didoakan. Tetapi kemudian dia memberanikan diri pada waktu dia pagi hari. Karena dia berpikir tidak ada orang pagi hari. Maka dia pergi ke pasar dan dia mulai bercerita. Dia berkhotbah kepada 2-3 orang. Bu, saya mengalami kesaksian. Dia cerita. Saudara, dan dia tidak sadar orang mengerubung. Saudara, kurang lebih ada 30 orang. Dan ujungnya mereka berlutut menyembah Tuhan di pasar. Sekali lagi, saudara, maukah Tuhan bawa saudara terbang? Itu dari ordinary jadi godlike. Saudara, yang satu lagi adalah artinya menggoyang. Dan banyak orang tidak mau pada waktu Tuhan menggoyang keamanannya. Menggoyang, saudara, perasaannya. Menggoyang, saudara, apa yang dia pegang. Tapi maukah saudara berkata, aku mau Tuhan. Hari itu saya punya uang, saudara. Saya di Belanda. Saya punya uang $1.000. Saudara, dan Tuhan berkata, beranikah engkau memberikan $1.000 itu? Padahal $1.000 itu adalah uang saya selama 6 bulan. Untuk saya hidup, untuk saya bayar sekolah, untuk saya bayar, saudara, ya, penginapan dan semuanya, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, beranikah engkau menyerahkan $1.000 dan jalan dengan aku? Saudara, sekali lagi Tuhan suka menggoyang. Dan hari itu, saudara, saya berpikir saya berani.
Sekali lagi, tak mungkinlah Tuhan biarkan saya mati. Saya memberikan uang itu, saudara, kepada pelayanan. Dan saya hidup dengan iman. Dan percayalah saudara, 6 bulan adalah 6 bulan yang ajaib. Setiap hari ada yang memberi saya makan. Ada yang tiba-tiba telepon dan memberikan saya uangnya. Saudara, bahkan ada orang yang sedang transit, saudara, di Amsterdam. Saudara, dan dia dengar nama saya, dia titipkan uangnya di saudara hotel di mana dia tinggal. 6 bulan adalah 6 bulan kelimpahan. Bukan karena saya punya uang, tapi karena saya digoyang dan berani berjalan dengan Tuhan. Mari tinggalkan semua yang biasa, jadilah ilahi. Tinggalkan semua yang ordinary, jadilah godlike. Tuhan Yesus memberkati.